pagi. Pagi. Allahu Akbar. Masih kurang kompak ya. Masih fokus sama tugas masing-masing. Ya. Oke, mohon perhatian sebentar. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kita semua. Kami dari kelompok personal, yaitu yang pertama ada Ibu Oting Seda, ya. Angkat tangannya Bu, biar pada kenal. Paling cantik Ibu. Yang paling cantik. Terus yang kedua ada Bapak Aceng Hildan, ya, Bapak Aceng. Terus selanjutnya ada Bapak Muhammad Balwani Tami. Di sini paling junior, ya, panggantengan. Terus yang terakhir saya sendiri, Ade Kamaludin. Ya. Oke, kami dari untuk tingkat kemahiran perlu intervensi di sini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas ya, terkait perlu intervensi. Yang pertama ada kompetensinya, yaitu memahami informasi literal. Terus ada subnya, memahami informasi eksplisit dalam teks. Ya, jadi seterusnya yang ketiga yaitu tingkat kemahiran, ya, yang dibahas tentang perlu intervensi. Ada domainnya teks informasi dalam bentuk multiteks. Jadi teks yang kita sajikan itu ada dua jenis, ya, ada dua jenis. Kalau misalkan untuk satu itu bentuknya tunggal, kalau lebih dari satu itu kita masukin multiteks. Selanjutnya ada subdomainnya, kita mengacu kepada sosial budaya. Selanjutnya ada teks eksposisi, jenis teks, ya, jenis teks yang kita sajikan itu jenis teks eksposisi dan teks prosedur. Yang selanjutnya ada model pembelajarannya, yaitu discovery learning. Discovery learning, dan yang terakhir ada karakteristik, yaitu siswa mampu memahami teks informasi yang kita sajikan, atau yang guru sajikan. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah teks informasi, ada yang tahu ini apa? Combro. Pizza Pak. Combro itu apa? Oncom di jero. Oncom di jero. Ya. Saya punya lagu untuk combro atau yel-yel lah. Ya, kalau saya biasanya digunakan di pramuka biasanya. Ya, pernah dengar? Kayak gimana coba? Nyanyinya kayak gini. Combro, oncom di jero. Sampai diparut, empe digoreng. Ya, bisa? Kita bareng-bareng ya. Ya, kita bareng-bareng. Untuk pemanasan dulu. Oke, 1, 2, 3. Combro, oncom di jero, sampai diparut, empe digoreng. Nah, di sini ada gambar combro. Ya, combro itu termasuk makanan tradisional khas Sunda. Jawa Barat. Selain combro ada apa lagi kalau khas Sunda? Misro. Kebiasaan orang Sunda itu biasanya disingkat-singkat ya. Combro, oncom di jero, misro, Amis di jero. Baso dicolok. Basreng. Ya, ini Baso combro dicolok. atau biasa di sini kalau bahasa Indonesia nggak pakai B ya. Combro atau biasa disebut combro adalah cemilan gurih. Padahal kalau aslinya kadang-kadang combro itu pedas ya. Pedas. Cemilan gurih khas Sunda dengan isian berupa tumisan oncom yang gurih dan pedas. Sementara bagian luarnya adalah adonan singkong parut. Singkong, tahu singkong? Ui. Singkong parut yang empuk tapi renyah di luar. Combro sendiri merupakan singkatan dari oncom di jero, ya, yang artinya oncom di bagian dalam. Ya, di bagian dalam. Ya, saya combro mudah ditemukan dijajakan oleh para pedagang. Ya, kayak biasanya di ya, kalau di kita gitu ya, di pinggir-pinggir jalan, di gerobak-gerobak tukang gorengan ya biasanya.
judulnya gorengan ya. Jadi yang dimasukin di situ bisa aja ada combronya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada teks yang kedua. Nah, yang tadi yang pertama itu termasuk teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi itu bentuk teks yang memberikan informasi, ya, informasi tentang sebuah sesuatu, ya, atau mau makanan atau jenis-jenis yang lain tanpa mempengaruhi. Ya. Kalau yang lain, kayak misalkan kalau yang produksi misalkan kita sebagai produsen biasanya kita menyajikan gambar itu untuk mempengaruhi karena tujuannya untuk dijual. Kalau ini bentuk teks eksposisi itu tanpa mempengaruhi. Nah, yang kedua ini ada teks prosedur, ya, yaitu kita lanjutan dari combro. Yang pertama harus ada bahan-bahan dulu. Ya, ini bentuk langkah-langkah pembuatan combro. Ya, ada bahan-bahannya di sini. Contoh kita gunakan 500 gram singkong, 500 gram singkong yang sudah diparut, 100 gram kelapa parut, 1 batang daun bawang, ya. Terus 1 batang daun bawang, ketumbar, garam, merica secukupnya. Nah, untuk yang isian combronya di sini ada 200 gram oncom, 20 buah cabai rawit, 25 gram kemangi, ya. Nah, kalau untuk kemangi itu mah sesuai selera ya. Tergantung di lingkungan kita. Ya, di lingkungan kita itu biasanya kalau misalkan mau seadanya, kalau cuma disajikan di rumah kan biasanya cuma oncom, pakai cabai, ya, pakai garam dan seterusnya, yang penting ada rasanya. Ya, disajikan dalam bentuk sederhana. Tapi kalau mau pakai kemangi itu sesuai selera. Kumaha kahayang. Nah, yang selanjutnya ada bumbu halusnya. Ya, bumbu halus untuk combroknya. Ya. Ada 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 3 buah cabai merah keriting. Untuk pembuatannya di sini cara membuat combrok: tumis bumbu halus hingga matang. Ya. Tahu tumis? Iya. Kan ceritanya lagi ngajar anak MI ya. Tumis tahu nggak? Tahu. Tahu Pak. Iwan tahu Pak, Iwan Pak. Tambahkan oncom, Tumis, kemangi dan daun bawang. Masak hingga matang dan tercampur rata. Terus aduk singkong, kelapa dan garam dan daun bawang, aduk hingga rata. Ya, jadi tumis ya, isian oncomnya itu kita pisah dulu, ya. Sama singkongnya kita pisah. Jadi kita buat isiannya dulu, kemudian kita buat adonan singkongnya. Ya. Belum selesai. Secara real aja ya. Jadi tumis oncom ya, yang sudah ada rasanya, ada bumbunya ya. Terus di wadah lain kita siapkan ya. Kita siapkan adonan singkong yang sudah diparut. Kemudian seperti yang di lagu tadi, jadi singkongnya itu diempek-empek dulu ya. Diempek-empek. Kemudian isiannya kita masukin dan ditutup kembali. Selanjutnya minyak panas yang sudah disediakan kita goreng. Dan itu untuk langkah-langkah pembuatan combro. Oke, next. Nah, ini yang tadi sudah saya yang ini tujuan pembelajaran dengan membaca teks di atas ya, siswa mampu. Jadi ketika kita sudah mempelajari ya, teks eksposisi, gambaran tentang oncom, ya, terus langkah-langkah membuatnya, nah, siswa mampu mengenal jenis makanan tradisional. Jadi yang kita ajarkan bukan hanya mengenalkan combro aja, ya. Jadi siswa juga harus mengenal makanan tradisional yang lain seperti yang sudah kita sebutkan tadi dan asalnya. Terus yang kedua menyebutkan makanan tradisional itu.
Selanjutnya mendeskripsikan langkah-langkahnya, ya, mendeskripsikan yaitu menggambarkan cara pembuatannya. Terus yang keempat, kita nanti akan mengadakan praktek. Ya. Jadi praktek yang sederhana. Di makanan tradisional ini kan gampang dicari. Jadi untuk siswa setingkat MI itu bisa dilakukan. Next. Nah ini sudah saya jelaskan tadi teks eksposisi dan teks prosedur. Ya. Oke, mungkin itu aja dari kami, dari kelompok Satu. personal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.